berbahaya dan bertaruh nyawa. Manusia mengerikan yang ingin dia hindari malah ada di depan mata. Pak tua itu terus menatap tajam Anna dan menyerahkan parangnya ke Anna. Saya akan awasi kamu. Harus kamu yang habisi. Tidak bisa saya atau yang lain. Nggak mau, Pak. Anna sangat takut dan syok. Ingin rasanya ia berlari secepat mungkin untuk menghindari Pak tua itu. Namun saat Pak tua memberikan parangnya, tiba-tiba gendis muncul dan memukul kepala Pak tua itu dengan kayu sangat keras. Gendis? Udah gak gerak. Ayo. Dia mati. Berharap aja begitu. Sini parangnya. Saya aja yang pegang ya. Enggak. Saya aja yang bawa ya. Saya aja. Anna tampak sangat syok dan kalut. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang harus dia percaya. Anna tidak mau nanti terjadi hal mengerikan padanya jika gendis yang pegang parang tersebut. Seketika, dia jadi makin takut sama semua orang yang ada di desa itu. Anna pun terus jalan mengikuti gendis dengan ragu. Jalan mereka sudah cukup jauh. Dia melihat pepohonan sekitar. Tidak ada satupun bekas tanda lipstik yang dia kasih di pohon-pohon tersebut. Gendis, ada jalan lain menuju desa nggak? Nggak ada. Hanya ini akses keluar masuknya. Anna semakin bingung. Kalau memang itu adalah satu-satunya jalan, seharusnya ada tanda coretan lipstik di pohon yang mereka lewati. Saat itu belum turun hujan, dan Anna pun cukup tebal menggoreskannya ke pohon. Anna makin takut. Makin berpikir yang menyeramkan tentang gendis. Anna takut gendis membawanya ke sebuah tempat untuk menghabisi nyawanya. Kamu yakin ini jalan yang benar untuk pergi ke desa? Tentu saja. Mbak kenapa bisa ada di sini tuh? Saya sudah bilang kan, jangan keluar dari rumah, Mbak. Jangan kemana-mana. Apa Mbak mengikuti saya? Itu... Kenapa nggak jawab? Bukan gitu. Saya... Mati kamu! Cepat pergi! Habisi temanmu itu! Lari! Anna berlari semakin kencang. Sesekali dia melihat ke belakang, berharap tidak ada yang mengejarnya. Baik itu Pak Tua ataupun gendis. Anna terus berlari sambil menangis ketakutan, hingga akhirnya dia melihat bekas tanda lipstik yang ia goreskan di pohon. Anna cukup lega, dan berlari mengikuti tanda itu dari pohon ke pohon. Hingga akhirnya Anna berhasil sampai ke desa Lawang Ireng, dan langsung lari ke rumah gendis untuk membawa Rasti pergi dari situ. Ras, lu dari mana? Gue udah takut aja ditinggal sendirian kayak gini. Wah, Lu kenapa bawa parang gitu? Ras, untung lu udah bangun, Ras. Pokoknya nggak ada waktu buat jelasin ya. Kita pergi dari sini cepatnya. Di sini nggak aman buat kita. Ayo pergi, Ras. Apa yang lu lihat? Udah nanti aja ceritanya. Buruan. Iya. Anna langsung tarik tangan Rasti yang sedang duduk di tempat tidur. Rasti masih lemah. Anna minta Rasti merangkul pundak Anna, membantu Rasti untuk jalan. Suasana desa makin terasa mencekam saat lihat langit sangat gelap. Petir menyambar berkali-kali, penanda hujan akan segera turun.
jalan kan? Gue pegangin sini. Kita harus buru-buru pokoknya, Ras. Iya. Lu habis lihat apa sih? Muka lu pucat banget kayak panik. Ras, orang-orang di desa ini tuh mengerikan semuanya, Ras. Mereka tuh rela saling bunuh buat dapetin apa yang mereka inginkan. Aduh, gue nggak mau tahu ya. Kita harus cari tahu. Pasti ada cara buat kita bisa pergi dari sini, Ras. Saling bunuh. Siapa? Terus ada yang mati. Ada yang mati ya? Iya, Gendis sama Pak Tua itu, Ras. Gua nggak tahu gimana nasib mereka sekarang. Dan pokoknya mereka saling benci deh. Nanti gua akan ceritain ke lo selengkapnya ya. Pokoknya kita harus keluar dulu dari sini sekarang ya. Lo bisa jalan cepet kan, Ras? Bisa kan? Iya bisa. Kenapa desa ini selalu sepi sih? Pada kemana orang-orangnya? Apa masih ritual, Nak? Udah deh, diam dulu, Ras. Justru itu tuh bagus. Biar kita tuh nggak ada halangannya. Udah buruan cepet ya. Ayo. Mereka terus berjalan dengan cepat ke arah hutan. Awalnya Ana sempat ragu untuk masuk lagi ke sana, mengingat Gendis dan Pak Tua masih ada di situ. Tapi dia nekat, karena hanya itulah satu-satunya jalan yang Ana tahu untuk keluar dari situ. Ras, kita ke arah sini aja ya. Mudah-mudahan kita nggak ketemu sama dua orang itu. Pokoknya kita harus cepet sampai tepi laut. Kita harus pergi dari pulau ini, Ras. Nggak mau tahu gue, ya. Lo tahu jalannya? Kalau kita kesasar gimana? Lagian kita kan nggak bisa keluar dari sini, Nah. Gimana? Diam. Lo percaya itu? Kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba. Hutan ini tuh berasa banget mistisnya, Ras. Dan lo tahu? Katanya lo ditemuin di hutan ini, deket laut. Gue nggak ingat apa-apa, Nak. Yang terakhir gue inget, gue lagi sama lo, lagi lihat rumah itu. Terus gue ingat, tiba-tiba semuanya gelap kayak pingsan. Tapi sebelumnya ada suara bisikan. Hah? Bisikan? Ngomong apaan, Ras? Gue nggak tahu. Gue nggak ingat, tapi abis itu gue berasa mimpi, Nak. Gue lagi dalam bahaya dan lo panik sambil lari ke sebuah gubuk tua yang ada di hutan ini. Terus rumah yang semuanya kayu dan dari dalam tuh kedengeran suara biola yang rusak. Hah? Iya, Nak. Lo lihat gubuk itu di mimpi lo? Tadi gue juga lihat. Gendis masuk ke dalam gubuk itu. Terus gue nggak tahu kenapa ya. Tapi gue ngerasa gubuk itu tuh nyeremin banget, Ras. Gue pokoknya nggak bakalan mau masuk ke sana. Nggak bakalan mau seumur hidup gue. Tapi kenapa ada di mimpi gue ya? Padahal kan gue nggak tahu tentang gubuk itu. Dan dan di dalamnya ada seorang nenek yang tinggal di situ. Oh ya? Lo minta tolong sama dia buat selamatin gue, Nak. Hah? Mungkin kita bisa ke sana buat dapat jawaban tentang desa ini. Kita benar-benar lagi di ujung tanduk, Nak. Kita harus coba semuanya. Iya. Suara apaan itu, Ras? Aduh, merinding gue. Mending gak usah diladenin ya suara itu. Kita fokus aja coba nyari gubuk itu sambil cari jalan ke arah laut. Siapa tahu kalau kita nemu gubuk itu duluan, pemilik rumah itu bisa bantu kita keluar dari sini, Nak. Iya. Diam. Sembunyi. Coba lo lihat itu. Tandu. Mereka masih baca mantra-mantra kayaknya. Ada 4 tandunya, Ras. Jangan-jangan itu jenazah gadis perawan yang dibilang sama Gendis. Ternyata upacaranya belum selesai, Ras. Gadis-gadis yang tidur di atas itu tampakannya mirip banget sama makhluk yang suka datengin gue. Bajunya, rambutnya panjang, terus gaunnya putih sampai ke kaki. Ras, itu Pak Kades. Cepet, nunduk. Semua sudah siap, Pak. Ya wes, semoga dengan tumbal yang lebih banyak, desa kita bisa kembali subur. Tapi Pak, besok nggak ada gadis perawan yang berumur 17. Apa sisakan 1 untuk tumbal besok? Jangan. Kita masih punya tumbal tertinggi. Semoga itu bisa jadi penutup dari apa yang sudah kita lakuin selama 16 tahun ini. Semoga kutukan desa bisa tercabut
oleh dia. Dia yang terlalu mengerikan untuk disebut nama. Tumbal tertinggi. Ana dan Rasti begitu syok mendengar percakapan mereka. Mereka terus sembunyi supaya para warga tak ada yang melihat. Rasti menyuruh Ana untuk pergi dari situ. Tapi Ana ingin melihat seperti apa prosesi tumbalnya. Mata Ana benar-benar tak bisa lepas dari para gadis perawan yang ada di atas tanduk. Dia berharap kalau bisa cari tahu penyebab kematian mereka, Ana tidak akan diganggu lagi oleh mereka. Mau kemana? Gue mau lihat semuanya. Gue pengen tahu kenapa makhluk-makhluk itu terus gangguin gue. Tadi pas gue ngikutin gendis, mereka muncul lagi loh, Ras. Dan lo tau gak? Mereka tuh minta tolong ke gue. Apa? Kayaknya mereka tuh arwah penasaran dan gadis perawan di desa ini deh. Tapi Ras, apa? Aneh deh. Kenapa? Kalau gue lagi sama lo, mereka tuh gak pernah nampakin diri ke gue. Emangnya yang di tandu itu beneran mirip arwah yang lo lihat? Ya, yang gue lihat itu kayaknya arwah dari para gadis terdahulu yang ada di desa ini deh. Lo dengarkan tadi? Para penduduk itu udah lakuin ini selama 16 tahun. Iya. Bayang gak berapa banyak gadis perawan yang jadi tumbal? Ras, ya, ritualnya mau mulai. Kenapa gadis-gadis itu ditaruh di atas kayu-kayu ya? Mereka terus memperhatikan prosesi itu dengan ngeri. Masukin ini buat bahan lomba kita. Videoin. Aduh, HP gue mati. Bisa-bisanya lo ya. Apa sih? Lihat nggak? Mereka benar-benar mengerikan loh. Nggak waras. Itu cewek itu dihantam pakai batu sama mereka. Itu orang itu pasti bisa kebakar. Aduh, itu lo nggak tahu? Dia tuh kades di sini. Pisaunya kenapa diarahin ke leher cewek itu? Ras, cewek itu Ras. Jangan dilihat. Ayo pergi. Ada penjatuh. Ras, ketahuan Ras. Lari Ras, buruan Ras, cepetan. Kejar mereka. Cepetan. Mereka makin dekat Ras. Mereka kan orang luar, Pak. Mau diapain? Ya, pakaikan gaun putih untuk tumbal tertinggi.